أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang ada di rumah menjelang saudara-saudara semua sholat subuh berjamaah. Saya mengingatkan kepada pemirsa yang laki-laki ini, ya, mendingan ke masjid, ya, mendingan ke masjid, siap-siap buat sholat subuh berjamaah, supaya bisa dapat sholat subuhnya dan dapat ngajinya bagaimana? Kalau yang di Jakarta dan sekitarnya kesini aja ke Masjid An-Nida, dapat dua-duanya. Sholat subuh tetap berjamaah, ngajinya nggak hilang. Kalau di rumah jadi bingung, mau masjid apa mau nonton TV ya? Nonton TV ntar hilang masjidnya, ke masjid hilang Yusuf Mansurnya, enggak. Kalau Yusuf Mansur nggak hilang, ya ada di sini. Ya, tapi kalau sholat subuh nggak bisa diulang. Tapi kalau Yusuf Mansurnya insya Allah ada yang rekam. Biasa suka ada yang naruh di YouTube, ada di apa. Lu lihat rekamannya aja. Ya, kecuali kayak kemarin tuh. Kemarin kan kita subuhnya jam 4 ya. Nah kalau jam 4 apa-apa lihat TV dulu, subuh dulu. Nah kemudian pulang dari masjid, zikirah sambil jalan nggak masalah. Ya. Maaf ini pemirsa, saya kudu ngingetin supaya saya kagak jadi dosa. Ya, jadi gara-gara saya ntar ente pada nggak ke masjid kan, subhanallah krunya jadi dosa. TPI-nya jadi dosa, alih-alih kita dapat pahala, tapi malah kita ngalangin orang sholat subuh berjamaah. Afdol, sebab sholat subuh berjamaah itu fakana maqama lailah. Seakan-akan kita sholat malam sepanjang malam. Oh subhanallah. Ya. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat subuh berjamaah 68 tahun di neraka. Sedangkan satu harinya itu di neraka ke alfisana. Wafi ayatil ukhra ya ke khamsina di alfisana. Subhanallah. Seperti 50.000 tahun. Berapa itu kita direndam? Kali 68 tahun. Kali berapa kali kita kagak sholat subuh berjamaah. Astagfirullah, mudah-mudahan yang ngomong juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin tuh jemaah udah pada SMS, lucu-lucu SMS. Ustaz, kalau malam-malam saya nyapu di jalanan, saya dikata stres Ustaz. Itu tanda gak pernah megang sapu dia. Padahal kalau dia megang sapu, bahasa orang begini. Tumben nih Bu Haji biasanya sore gitu. Tapi karena gak pernah megang sapu, tiba-tiba nyapu nih malam hari, ya, dikata stres. Tapi alhamdulillah SMS jamaah itu menyejukkan hati saya. Gitu. Ya kemarin kan kita sudah membahas tentang Ar-Rahmanti, baru sampai Ar-Rahmanti kan. Bagaimana habis sholat asar, kemudian suami menemani istri, suami dan istri temani anak, kemudian ya bikinlah sekedar gorengan pisang. Kemudian keliling ke tetangga-tetangga. Alhamdulillah ada jemaah yang beristighfar dan mengatakan kepada kita semua yang ada di sini bahwa terima kasih sudah mengingatkan saya seumur-umur belum pernah ke rumah yang belakang. Ada emang begitu. Ada yang begitu. Nah mudah-mudahan nanti kita bahas lebih lanjut tentang rumah Ar-Rahman. Yang saya kepengen rumah Ar-Rahman ini adalah ada menjadi karakter dari setiap individu muslim. Khususnya yang sudah menghafal surah Ar-Rahman. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat subuh berjamaah. Silakan. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Lega rasanya kita sudah sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kita hadir Profesor Dr. Kiai Haji Solehan. Beliau seorang ulama Hafizul Quran dari Batam. Anaknya nggak tanggung-tanggung. Ada 31. Alhamdulillah. Kenapa pada bisik-bisik yang ramai? 31 ini
3 di antaranya alhamdulillah diamanahkan kepada saya untuk dicetak menjadi penghafal Al-Quran. Sesungguhnya ini adalah amanah yang tidak enteng, mengingat turunannya dari turunan orang yang bukan main. Baik, kita sedikit silaturahim dengan beliau sambil meminta nasihatnya. Ya, mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan nasihat dan doa dari beliau. Assalamualaikum Kiai. Kiai, boleh berdiri Kiai? Ya Kiai, dari mana? Pemirsa mungkin ada yang belum mengenal. Terus cerita tentang 31 anak, sudah ada yang berapa menjadi anak. Berapa menjadi anak. Berapa yang hafal Quran. Terus kemudian ada yang berapa yang sudah berceramah keliling negara-negara. Silakan Kiai Fatwa sama nasihatnya. Yang ada di sini nggak apa-apa sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah SWT telah himpun kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah beri hidayah kepada kita semua. Allah satukan hati kita, Allah kuatkan iman kita untuk dapat istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini menjadi asbab Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah singkat aja. Saya lahir di Palembang, besar di Lampung, lama seluruh Jawa, lama Timur Tengah, lama mengembara. Saya mengembara 15 tahun, mencari guru mursyid, mencari teman. Selepas itu, saya menunggu buka pesantren di Bandar Lampung dengan di Pulau Batam, 15 tahun, begitu juga menunggu mencari teman. Mudah-mudahan karena sampai saat ini saya belum ketemu teman. Hari ini saya temukan, mudah-mudahan Yusuf Mansur menjadi teman saya. Karena 30 tahun saya mencari teman, sampai hari ini saya belum punya teman yang betul-betul ingin memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengetahuan sedikit, saya baru mempunyai anak 31. Saya minta dengan Allah 40. Mudah-mudahan Allah kasih lagi, karena masih ada harapan lagi. Istri saya 2 orang lagi, masih ada harapan untuk menambahnya lagi. Jadi anak saya, tapi 31 itu 6 telah meninggal dunia ketika kecil. Meninggal di pangkuan saya semua. Ketika dia meninggal pun, dan saya masukkan kubur pun seperti keadaan dia meninggal itu juga. Dan anak saya semuanya saya suruh menghafal Al-Quran. Karena saya yakin dengan Al-Quran, maka program anak saya semuanya suruh menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, dan 6 yang hafal Al-Quran. Yang lain masih kecil-kecil. Insyaallah rencana saya, tahap pertama ini 3 orang serahkan Ustaz Mansur. 4 orang lagi ini yang umur 7 tahun. 3 orang, 10 tahun 10 orang. Insya Allah selepas Maulid Nabi nanti saya akan serahkan juga amanah dengan Ustaz Yusuf untuk menghafal Quran. Sebab belum sekarang, selama Maulid Nabi ini, anak saya tersebut masih diminta orang untuk ceramah di seluruh Malaysia. Itulah sedikit tentang saya, yang mudah-mudahan doakanlah. 30 tahun saya mencari teman, belum ketemu, mudah-mudahan Ustaz Yusuf Mansur jadi teman saya. Terima kasih. Jadi murid kali ya. Kalau teman kayak kurang pantas ya. Kiai barangkali ada nasihat buat kami-kami supaya Al-Quran hidup di kehidupan kita. Hari ini dimuliakan oleh Allah SWT. Saya membuat penelitian bahwa tidak ada yang terlebih besar dari Al-Quran. Orang hafal Quran, saya banyak membuktikan dan pernah melihat langsung sejarahnya kata sudah 400 tahun dalam kuburkan. Dibuka kuburnya, kain kafannya pun belum rusak. Masih baru ditanamkan. Di dunia, sudah Allah jamin segala-galanya. Sebab tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Quran. Kita bertuhan dengan Allah, yang kita sembah Allah,
Al-Quran itu kalamullah. Maka siapa yang membesarkannya sudah dijamin diberikan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Kemudian apa yang dibicarakan Ustaz Mansur tentang sedekah dan sebagainya, saya telah membuktikannya semua dan saya telah melakukannya semua. Maka menyentuh tentang sedekah, saya sendiri mempraktikalkannya. Kalau saya sedekah, kalau saya mencari uang, bukan mengumpulkan uang, cari uang. Cari apa yang berharga, kasihkan dengan orang. Maka itu uang datang terus. Setiap kita perlu, Allah akan berikan. Maka nggak bisa dibandingkan. Maka tentang sedekah, kalau orang hanya cerita saja, di akhir zaman ini banyak orang cerita. Seperti orang ceritakan haji, belum pernah pergi haji. Begitu juga yang merusak Al-Quran, orang yang menceritakan poligami, dia kawin pun belum. Nah, itu yang banyak berlaku di akhir zaman ini. Yang cerita tidak mengerti apa yang dia ceritakan. Jadi saya, semua yang setiap saya nonton TV itu, apa yang diceritakan Ustaz Mansur ini, itulah yang saya lakukan selama ini. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik sedikit ini saya mengingatkan orang bertuhan dengan Allah, orang yakin dengan Allah tidak bermasalah di dalam hidup. Saya sentuh sedikit, orang sembahyang tidak bermasalah. Karena sembahyang itu ada 3. Sembahyang menyelesaikan masalah, sembahyang membuat masalah, sembahyang buat kerja sia-sia. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang sembahyang akan menyelesaikan masalah. Nah, dalam hadis qudsi, apabila selesai urusan kamu dengan aku, kata Allah, aku akan selesaikan urusan kamu di dunia dan akhirat. Maka dari itu orang sembahyang tidak ada bermasalah. Rasulullah beritahu dalam hadis sahih, bila baik sembahyang kamu, Allah akan baikkan kehidupan kamu di dunia dan di akhirat. Maka itu orang-orang soleh, mereka memperbaiki hidup dengan memperbaiki sholat. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang terus di dalam memperbaiki sholat, insya Allah. Saya rasa itu saja dulu. Terima kasih Kiai. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya, pagi-pagi kita mendapatkan tambahan ilmu ya. Khusus yang terakhir Kiai di sini juga alhamdulillah Allah atas izinnya sudah kasih pemirsa semua pembahasan tentang bagaimana konsentrasi semua orang yang bermasalah, semua orang yang pengen hajatnya tercapai, itu benar-benar ngelempengin sholatnya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, saudara emang harus belajar. Belajar sampai kemudian mentok. Biasanya orang kalau sudah mentok tuh pengajaran terbaik. Kadang-kadang ya saya suka memilih jalan jutek jadi kiai, memilih jalan jutek jadi ustadz, memilih jalan jutek jadi orang yang dimintai konseling. Kadang-kadang hati perih, tapi saya pernah digituin sama seorang ulama, akhirnya malah menjadi ke Allah gitu. Ya, kadang-kadang gitu saya masih suka pakai. Beberapa tahun belakangan ketika saya kemudian sawan ke beliau tersenyum dan lewat istrinya mengabarkan kepada saya bahwa dulu Abah jutek sama kamu tuh nangis dia. Tapi Abah yakin kamu bakalan menang. Menang apanya? Menang tauhidnya. Emang bener tuh kadang-kadang. Coba dah ibu bapak kalau udah ditolak sama semua saudara ya, kemana coba lari? Ke Allah. Tapi kalau masih ada manusia, bapak ibu lari ke tetangga. Lalu Allah bikin lagi tetangga nolak, lari lagi ke teman. Bikin lagi nggak ada teman yang kemudian menerima. Akhirnya saat itulah Anda semua akan teriak seperti saya zaman dulu. Ya Allah, udah nggak ada lagi yang buka pintunya ya Allah. Maka hanya kepadamu. Ya kayak gitu. Nah itu udah tanda-tanda. Ya, makanya saya bilang ya kepada pemirsa semua ya. Tidak selalu orang yang minta sedekah kita bagi itu benar. Nggak selalu. Kadang-kadang lebih utama buat Anda semua adalah memberi nasihat.
Memberi pengajaran. Utamanya kalau masih ada waktu. Kalau anak udah berdarah-darah, minjem mobil, ya mesti Anda kasih lah buat berangkat ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan datang seperti ini, anak saya belum bayaran Ustaz, udah 2 bulan. Kalau bulan ketiga nanti nggak bayaran juga, maka anak saya akan dikeluarkan dari sekolahnya. Masih ada waktu 1 bulan. Lebih utama buat Anda semua, nyuruh begini. Ibu, baik. Silakan ibu sholat. Sunnah, masih jam 9 pagi ini. Silakan ambil wudhu, sholat sunnah. Nanti istri saya menemani ibu sholat. Dan kemudian istri saya mendoakan. Udah Ustaz, udah sholat duha. Hari ini belum kan? Iya belum. Ya sholat duha dulu. Jangan dikasih duit, terus aja gitu. Nanti suruh dia balik lagi besok. Terus balik lagi besok. Ustaz, kalau nanti sore saya nggak bayar kontrakan saya Ustaz. Nanti saya mau tinggal di mana? Wah benerin dulu tauhidnya. Sekarang tanya sama dia, jam berapa sekarang? Kalau jam 6 pagi, diusir dari kontrakannya jam berapa ntar? Nanti jam 4. Lo masih ada berapa jam nih? Masih ada kali 8 jaman. Ya udah nikmati aja dulu tuh. Ya, nanti saya kirim anak saya yang paling tua ke rumah bapak ya. Untuk bikin khataman Quran di kontrakan bapak. Kalau emang hari ini hari terakhir, bilang sama Allah minimal nih kontrakan sempat dikhatamin Quran. Iya. Ustaz. Langsung aja deh duitnya. Yang kayak gitu tuh ya, jentil aja tuh. Gitu. Ya emang berarti dia agak bisa dinasihati. Dudukin dia. Doain dulu. Ya Allah, buka hatinya dia. Saya pengen ngomong sama dia sesuatu yang lebih mahal daripada duit kontrakan yang dia minta pada pagi hari ini. Gitu. Beneran itu. Saudara ngempanin anak yatim. Dangdung. Tapi dia gak ada kerjanya. Malah dosa. Dosa. Anak yatim jadi kayak boiler. Ayam negeri. Tempo hari ada seorang jamaah yang kemudian atas izin Allah mendengar ceramah kita di sini, lalu bikin rumah tahfiz. Dia punya restoran gede banget. Suatu saat saya datang ke beliau, lalu beliau saking gembiranya datang guru bicara, anak yatim kami muliakan Ustaz. Makannya dari sini, catering. Saya langsung marah tuh. Catering, all day catering. Iya catering, pagi, sore, malam. Nih, jadi stupid gue bilang. Jadi blow on tuh anak yatim nanti. Kaget dia. Kan kita mau memuliakan dia. Memuliakan tuh gak begitu caranya. Memuliakan tuh begini caranya. Ada berapa anak yatim ya? Katakan 20 orang. 20 orang kumpulin tuh anak yatim. Terus bilang sama dia. Ya, ini 1 juta. Abah udah bikinin daftarnya. Mesti beli rice cooker, mesti beli kompor, mesti beli penggorengan, mesti beli minyak segala macam. Ini 1 juta. Terus sisakan 200.000 diantaranya untuk beli beras sama telur. Ini kudu jadi seminggu. Gak boleh minta, gak boleh. Nih tuh. Nah. Habis itu kasih dagangan buat dia. Hah? Kasih daun pisang. Ajarin dia bikin lontong. Suruh dagang. Itu yang benar. Sekali waktu mah boleh. Sini nak, ini buat kamu. Sekali waktu. Tapi kalau istimror kayak begitu terus menerus, situ mah tambah kaya. Ini anak yatim nih, yatim jadi sistemik. Miskin abadan. Agak boleh. Ini perlu diperhatikan. Bener-bener saya mengajarkan tentang sedekah. Diingatkan oleh Kiai Didin Hafiduddin. Diingatkan oleh Ustadz Hidayat Nur Wahid. Jangan sampai kemudian membuat orang menjadi peminta-minta. Barakallah. Kita terusin setelah yang satu. Iya, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang rumah Ar-Rahman, saya masih tertarik untuk melanjutkan apa yang kita bicarakan sebelum commercial break yang tadi itu ya. Seorang majikan, bukanlah majikan yang baik disebutnya. Kalau bagi-bagi duit buat anak buahnya. Menurut saya enggak gitu tuh. Enggak gitu. Yang cakep tuh begini ya enggak? Datang ke rumahnya anak buahnya. Ya, atau dudukin anak buahnya di sebelah dia. Atau kumpulin sholat zuhur berjamaah. Kemudian nengok. Selesai doa, dia pimpin di pabriknya gitu kan. Nengok. Lalu ceritakan. Bagaimana Anda membangun pabrik itu. Cerita itu kadang-kadang itu sedekah juga dalam bentuk sedekah pengalaman, sedekah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karyawan-karyawanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 15-16 tahun yang lalu saya adalah saudara di pojok sana. Saya adalah Anda yang ada di pojok sana. Duduk tafakur, mengingat belum menikah karena takut nggak punya duit, takut nggak bisa membiayai istri. Duduk terfakur, kapan kalau saya seperti ini terus? Bisa membagikan haji orang tua. Hingga kemudian saya suatu hari mengaji dan belajar tentang bab salat malam. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Kata saya punya guru 16 tahun yang lalu. Kalau kamu pengen hidup mulia, pengen kaya, pengen senang, pengen bisa mungkin haji orang tua, pengen sembuh penyakit, pengen punya emas lebih besar daripada gunung. Qumil laila illa qalila, bangun malam. Yang lain menempuh hanya jalan kerja, situ tempuh dengan jalan dua-duanya. Kerja ya jagoan juga, sholat malam ya jagoan juga. Saat itu saya berpikir, gitu ngomong nih sama karyawan gitu. Bukan begini. Zainal, sini. Coba lihat kantongnya. Lihat kantongnya. Iya, coba ada duitnya enggak? Alhamdulillah juragan lagi enggak ada. Nih buat ente. Yang begini enggak cakep. Kagak cakep. Lebih baik saudara berdiri di depan karyawan-karyawati saudara dan mengatakan seperti ini. Siapa orang yang hafal 30 ayat dari surah Tabarak, dari surah Al-Mulk, saya siapkan satu hadiah umrah yang akan kita undi sama-sama sehabis Qiyamul Lail di akhir bulan. Semua siap? Siap. Nah, cakep tuh. Oh itu cakep. Ya. Sekali boleh Ji. Tapi kalau saudara terus-terusan ditandain. Ini Senin juragan lewat nih. Yang ditandain juragan lewat. Bukan Allah yang turun di tengah malam. Nih. Ini bahaya. Saya nggak sedikit dimaki-maki orang. Katanya doang kiai sedekah. Apaan? Ya biarin aja. Itu pusingin. Yang punya mulut ngumpat juga Allah. Kenapa sampai dia ngumpat? Ada teman-teman pesantren sekarang suka ngingetin saya. Saat nggak boleh 7 TKW itu. Yalah biarin lu belum paham. Belum nyampe. Ini omongan Betawi ya. Aduh kalau didengar sama orang lain sih Nah ini orang Betawi. Insya Allah. Itu ya dia bisa bergeser tuh itikafnya. Dari musola pesantren jadi di dekat pesantren. Lalu di sana dia mengumpat saya, tapi memuji Allah. Mampu muskilah. Bagus. Ya Allah, saya datang jauh-jauh ke sini. Ya Allah, sakit hati saya. Saya minjem duit nggak dibagi. Ya Allah, kalau tahu begini dari tadi saya ke Allah saja. Ya Allah, itu cakep benar itu. Itu benar. Tapi apakah dengan ini saudara menjadi pelit? Nah. Seimbangkanlah. Ya. Ingat cerita saya tentang orang yang mau diusir dari kontrakannya. Kemudian pulang. Nah begitu 5-6 langkah kita panggil dia. Tapi kita udah tahu hatinya. Begitu 5-6 langkah panggil dia. Sini mas. Hari ini ada duit buat masak. Insya Allah nggak ada Ustaz. Ya sudah, nih buat hari ini. Jangan lupa, gitu nyampe, mandi, siap-siap sholat lohor di masjid. Minta sama Allah supaya buat hari besok Allah tambahin lagi. Ntar malam, bangun malam, kayak gitu. Ngasih nggak? Ngasih, tapi seukuran yang normal aja. Dan orang harus ditabrak. Harus ngerasain diusir dari kontrakan.
Harus ngerasain nutrik kereta, rel kereta. Ya harus ngerasain, bener. Kalau enggak bakalan keangkat tuh hidupnya. Kalaupun keangkat jadi orang sombong. Tahu enggak lo? Gua siap mbak. Gitu. Agak beres tuh. Ya. Jadi ini saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang punya anak yatim, yang punya anak asuh. Ya, menjadikan dia mandiri, dewasa. Itu juga sebuah keutamaan adanya. Sebuah keutamaan adanya. Nah, yang tadi yang teman saya yang punya restoran itu, akhirnya bercerita, iya juga ya. Pernah satu waktu Ustaz, anak-anak yatim kami ngulangin cateringan dalam bentuk ada bilatungnya. Jadi itu saking lupanya nih anak-anak ngebersihin gitu ya. Dan ketika manajer saya memarahi dia, saya marahin manajer saya. Kamu jangan marahin anak yatim kok gak boleh dimarahin, apa? Kalau emang dia bandel, dia nakal, ya marahin aja, itu hak sampean malah. Anak saya udah seperti orang tuanya diserahkan gitu. Mau tahu rahasianya kenapa anak yatim pada bandel? Nah, kadang-kadang kita suka jadi ada stereotip yang wajar ya. Wajar anak yatim mah bandel, wajar. Wajar karena ente yang sistemik membandelkan dia. Takut marahin dia, takut ngebentak. Kalau nggak ada alasan, ya kagak boleh marah. Tapi kalau ada alasan, ya marah itu adalah takdibul akhlak buat dia. Baik, kita kembali ke rumah Ar-Rahman. Ya, nah ini cakep nih, nyambung sama pembahasan yang sekarang. Nyambung bagaimana? Kemarin kan kita sudah belajar bagaimana saudara asar berjamaah. Minta kepada laki atau minta kepada istri yang mungkin kerja juga. Bu, ayah mau pulang cepet nih. Mau meraktekin apa yang Ustadz Yusuf Mansur ajarkan. Kita pulang sampai rumah udah 2:30 ya. Kita izinlah bareng sehari mah. Kita sama-sama sholat asar berjamaah. Siap, Mbak? Insya Allah saya akan sholat di rumah. Kita sholat asar berjamaah. Ya udah, nanti coba kita sekali-sekali sholat di masjid ramai-ramai. Boleh nggak perempuan sholat di masjid? Ya lihat aja di Masjidil Haram, boleh nggak? Gitu aja ukurannya kan. Boleh kagak sholat di masjid perempuan? Ya masih ya kagak boleh sholat di masjid. Yang kagak boleh mak jalan ke masjidnya nggak pakai jilbab. Ayo mas sholat juga jalan ke masjidnya pakai rok pendek. Kan sekarang lagi zaman tuh ya. Terutama kalau ke mall-mall. Ke mall-mall mata saya suka subhanallah gitu kalau nungguin. Ya jadi demen itu nungguin di situ. Subhanallah. Terang-terang ya Allah karim. Ya sudah lah itulah fikih dakwah kan. Alhamdulillah. Tinggal saya suka ngingetkan juga tuh. Pengelola tempat-tempat sholat di mall-mall ya. Saya bilang, Lady Diana aja waktu zaman dia masih hidup, jalan ke Istiqlal, disarungin. Di Bali ada pura. Di Bali itu ada tempat air yang disucikan. Ya, lalu ketika saya sama beberapa kawan kemudian sempat berwisata ke sana, kita diselendangin. Lah segitu orang yang agak istilahnya gitu ya, bukan kita yang kewajibannya nutup aurat. Boleh juga dong, cegatnya jangan di depan pintu musola. Cegatnya di pelokan depan. Begitu dilihatnya agak-agak terbuka, kasih dia anduk. Oh, apa anduk? Kasih selendang apa gitu ya enggak? Nah, ini ajarkan istri sama anak-anak. Seru loh, seru. Kalau perlu asar berjamaah pertama, cari masjid-masjid yang istilahnya rame supaya hati juga gimana gitu. Atau ya sudahlah karena tujuan kita adalah melaksanakan ar-rahmanti, gitu kan. Nih pemirsa, hari ini saya udah bikinkan rundownnya. Dan insya Allah bisa dilihat di website www.wisatahdi.com berikut dengan tips dan triknya. Jadi bagaimana saudara-saudara habis subuh ya, udah lama kan saya tanya. Di antara bapak-bapak nih siapa yang udah nggak pernah lagi nemenin istrinya belanja?
Yang jarang nemenin istrinya belanja di waktu subuh. Ngaku deh pada pura-pura. Yang nganterin belanja itu kan yang bikin kita jadi disayang sama bini. Nganterin belanja ya Allah. Enak. Habis subuh nih ya turun. Pergi ke pasar sama bini. Bini belanja kita megangin ranjangnya. Wah. Itu top banget tuh. Nah kita dari pagi udah belanja. Supaya bisa melakukan ar-rahmanti. Ba'da asar. Ya beli jangan macam-macam lah. Ya enggak? Beli kacang hijau sejumput. Sejumput tuh kalau dimekarin kan banyak juga. Sejumput itu, tahu gak sejumput? Segini nih. Masya Allah. Jadi kue isi kacang hijau. Situ rebus, situ tumbuk. Kayak perkedel gitu. Namanya apa nih? Kalau gandasturi. Nah itu. Lah sejumput jadinya banyak Ji. Ingat. Kalau kita bagi orang tuanya. Gandasturi atau biji. Orang tuanya jadi berkernyit. Tapi kalau kita muter. Ya kan sambil muter nih. Muter. Ar-Rahmanti nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ingat kemarin? Mama Nabil. Nabilnya mana nih? Adek Nabil. Ada papanya Wirda tuh. Gitu kan? Nih. Anak saya si Wirda udah siap. Ya. Dengan baskom isi gandasturi. Lalu datang si Nabil. Cium tangan. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabila. Ikutin Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Nabila udah bisa tuh a'udzunya? Udah, kakak kasih dia satu. Gitu. Ini Nabila, kakak yang masak nih sama papa dari tadi. Siang, dari jam 2. Nabila kalau pengen yang lainnya, terbesok datangnya habis asar ya ke rumah. Tuh gitu, jadi kan tuh. Datang. Biasanya kita datang minjem duit. Nih datang bawain teh. Subhanallah. Asal saudara gak jahat sama orang gak dicurigain. Tapi kalau saudara jahat, apaan nih dia bagi air? Tumben nih dia bagi teh manis. Coba kasih kucing dulu, kasih. Kalau dia gak mati kita minum. Tapi kalau situ orang baik punya, jadi inspirasi. Assalamualaikum tetangga, waalaikumsalam. Saya bawa teh nih. Alhamdulillah saya bawa teh. Situ tinggal keluarin biskuitnya aja. Ya. Kita ngobrol dah tentang Ar-Rahman. Nah, cakep. Orang Betawi zaman dulu, orang Jawa zaman dulu, beberapa komunitas ya etnis di Indonesia ini kan suka memberi makan, suka kongkoh. Rata-rata dia suka nyiapin balai depan rumahnya. Sekarang udah nggak ada, depan rumah pagar. Termasuk rumah saya juga. Tapi sering dibuka rumah saya mah. Alhamdulillah. Ya dah, kita komersial break dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ar-Rahmanti ini di antara agendanya adalah bukan sekedar memberi makan dan minuman kepada tetangga kanan dan kiri. Tapi juga bertanya tentang keadaan masing-masing. Ini juga sesuatu yang sudah jarang dilaksanakan. Padahal sebagai makhluk yang dititipin Quran. Yang di dalamnya ada surah Ar-Rahman. Kita diberitahu. Siapa orang yang sayang sama siapa yang ada di bumi. Maka Allah menyayangi dia. Dan bahkan Allah memerintahkan seluruh penghuni langitnya untuk menyayangi dia. Ibu datang, nanya kabarnya. Bagaimana kabarnya si siapa gitu misalkan anak siapa gitu. Alhamdulillah Bu Haji udah agak sembuhan dikit. Udah dibawa ke dokter. Udah ada beres. Ya deh kalau nanti kenapa-napa ke rumah saya aja ya. Itu segitu cukup. Cukup. Lebih hebat lagi kalau saudara kemudian bawa makanan, bawa nasihat. Nah kemudian pulang kembali ke rumah masing-masing. Kemudian tadaruslah surah Ar-Rahman menjelang maghrib. Ya. Dan coba jajal ilmu kami yang satu ini. Ilmu Allah yang dititipkan pada kami pada pagi hari ini. Jajal apa? Baca Ar-Rahmannya jangan di dalam kamar. Di pinggir jalan. Lah iya maksudnya di depan rumah.
Sambil sesekali nyapa orang gitu loh. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Terus ada yang lewat. Nggak apa-apa tuh. Assalamualaikum Ji. Aduh lagi tadarus nih ya. Iya alhamdulillah. Orang juga tahu. Yang mana pengen dipuji. Yang mana pengen uswatun hasanah tahu orang. Ya. Kalau yang begini punya nih. Diem. Ntar begitu ada yang melewat. Ayo. Rabbul masyriqaini wa rabb. Ya gitu. Allah juga tahu. Ada airnya lain gitu mah. Bener loh Pak. Coba deh. Zaman dulu kan sering tuh ya. Kalau kita lewat rumah masih ada suara sayup-sayup mengaji. Kalau sekarang ampun dah. Benar-benar musik. Gelap-gelap musik. Pagi-pagi TV. Aduh yang namanya musik. Saya kalau jadi presiden nanti saya bikin satu menteri khusus. Menteri pertelevisian. Kerjaannya ngontrol televisi. Insya Allah deh. Bercanda aja dulu maghrib ini. Maghrib subuh ya. Kita lagi ngomongin menjelang maghrib soalnya. Tadarus Ar-Rahman. Habisin dah tuh. Ar-Rahman berapa banyaknya sih? 78 cuman. Ayatnya gue pendek-pendek. Insya Allah kalau dibaca tartil 10 menit kurang. Ya. Habis mandi, habis cakep, pada pakai mukena. Sama istri, sama anak ngumpul depan sambil ngeteh. Gitu. Kalau perlu siapin tehnya yang banyak. Tangkep aja orang lewat. Ada anak kita yang bertugas menjadi resepsionis. Ya kan? Resepsionis di depan. Kijang satu ada tangkepannya. Gitu. Ujung gang. Gitu. Datang. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Masuk dulu sebentar. Kakak udah nyiapin ganda story. Wah, cakep. Kita lagi ngaji duduk. Gitu. Itu namanya Tadarus Ar-Rahman menjelang maghrib. Kemudian sholat maghrib berjamaah di masjid. Lalu mintalah sang imam membaca Ar-Rahman bagian 1. Ar-Rahman bagian 1 ini rakaat pertama ayat 1 sampai 8. Rakaat kedua ayat 9 sampai 16. Bagaimana cara yang efektif supaya imam masjid dengerin omongan ibu dan bapak supaya baca Ar-Rahman? Jangan cuma ngomong dong, bawa kain. Bawa sejadah. Ya. Bawa Quran yang baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Ji? Ini aneh baru belanja nih. Quran kecil. Antum mau? Alhamdulillah. Cakep banget nih Quran. Beli di mana? Ada deh. Bandrolnya masih ada tuh bandrolnya di belakang. 50.000. Makasih Ji ya. Iya nih aneh mau ngajak anak aneh. Aneh lagi tadarus Ar-Rahman nih. Lagi ngapalin. Kalau bisa nih ya kalau bisa. Boleh dong. Baca surah Ar-Rahman. Gimana ya? Bukan aneh gak mau baca nih. Tapi. Belum apal. Insya Allah dah kalau derajatnya udah imam mah. Tibang Ar-Rahman doang mah ceteknya gak? Cetek insya Allah. Cetek. Ya. Insya Allah tuh Bu. Ibu baik-baik aja datangnya. Gak bawa hadiah buat imam. Pasti dibaca. Apalagi datangnya baik-baik. Ya kan? Bawa anak kita suruh cium tangan tuh tangan imam. Insya Allah. Habis sholat maghrib baca Ar-Rahman yang pertama. Kemudian makan malam deh. Makan malamnya ala santri. Bagaimana makan malamnya ala santri? Sepasukan datang ke masjid. Ya, biasanya pembantu menghidangkan makanan buat kita doangan. Kali ini pembantu dan anak-anak menghidangkan makanan buat mereka yang sholat maghrib berjamaah. Cakep. Kagak usah pakai piring. Daun aja udah cari. Bener. Nggak ada daun asli, daun plastik buatan Cina. Di mana tuh adanya? Bentar lagi Cina pada masuk kan nih. Produk-produknya. Ini cari. Zaman dulu pakai apa deh? Nampan gitu ya. Nampan bawa barang 2-3 nampan. Umumin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah maghrib yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti habis maghrib jangan bubar dulu, ya. Saya sama istri dan anak-anak udah menyiapkan makan malam menjelang isya. Insya Allah kita masak bekaka ayam pada hari ini, ya. Insya Allah nggak pakai bumbu, ya. Pokoknya
top dah ya. Jadi jangan ada yang pulang, insya Allah nanti kita makan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah merahmati sholat maghrib kita pada pada sore hari ini. Silakan Bilal, komat Bilal. Dah selesai, sholat dah. Terus imam begitu, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir sebentar, musafahah, langsung keluar ke depan teras. Di depan teras udah siap tuh. Ini nih, jadi kita rumah Ar-Rahman. Terang. Yang begini cakep nih Ji, cakep. Kenapa? Orang ada sholat berjamaahnya dulu. Orang jadi diam, aduh gua gak boleh pulang nih. Sayang kalau pulang ya kan. Nah, kalau perlu malah tambahin dikit supaya kejam dikit kalimatnya. Maaf, makanan ini hanya berlaku untuk yang sampai sholat ba'diyah. Ambak keren tuh deh. Top dah udah. Oke, nanti kembangin. Ilmu ini kembangin silakan. Kemudian sholat isya berjamaah. Masuklah Ar-Rahman bagian 2. Rakaat pertama ayat 17 sampai 28. Rakaat kedua ayat 29 sampai 40. Ya, kalau di pesantren program ini dinamakan dengan satu malam bersama Ar-Rahman. Formulirnya belum jadi, lagi disiapin. Ya, mudah-mudahan Selasa besok formulirnya udah jadi. Peserta pertama satu malam bersama Ar-Rahman adalah Anda semua. Kalau mau ya, kita Selasa besok ngaji, habis itu pulangnya langsung ke pesantren aja. Supaya kita bisa meraktekin yang begini-gini. Ya, dari pagi kita pulang ke pesantren. Ini besok nih Selasa kalau perlu. Saya siapin bis 2. Ya kan? Udah siap-siap pamit sama kantor. Siap-siap pamit dari sekolahan. Kita sama-sama langsung berangkat ke kemana? Jangan ke pesantren dulu. Belanja dulu dong. Gimana sih? Kalau situ langsung pesantren yang namanya belanja pesantren dong. Jangan Ji. Lain rasanya lain. Situ yang belanja. Jadi begitu ke pesantren, ke pasar dulu. Udah siap-siap bawa keranjang masing-masing. Ya nggak? Insya Allah. Baik, kita terusin. Cakep dah pokoknya. Kemudian ada masuk malam berikutnya Ar-Rahman Night. Kalau tadi Ar-Rahman Tea. Sekarang Ar-Rahman Night. Ar-Rahman Night tuh bagaimana maksudnya Ustaz? Selesai sholat isya. Kalau ibu bapak merasa masih jauh sama tetangga, belum kuasa untuk ngomong, dia berturu-turu aja sama anak-anak. Ntar malam papa bangunin mau? Anak kita nyaut. Biasanya kakak yang bangunin papa. Ya kali ini papa deh yang bangunin kamu semua ya. Kita terusin. Tadi Ar-Rahman ini baru dibaca sampai ayat 40. Kita baca deh pada saat Qiyamul Lail Ar-Rahman bagian ketiga. Ya. Ayatnya ayat pertama nih. Rakaat pertama ayat 41 sampai 53. Rakaat kedua ayat 54 sampai 67. Kalau saudara punya pengaruh kuat di masjid, lebih enak lagi. Selesai makan isya kan. Nah menjelang qomat saudara berdiri lagi. Hadirin, saya udah nyiapin nih kopi Arab. Insya Allah dijamin hitam. Ya. Aduh itu kopi, ada kapulaganya. Ditambahin susu dikit, Masya Allah. Udah kayak di Madinah. Udah kayak di Mekah. Nah, kopi Arab ini saya siapin buat yang mau sholat malam bersama saya dan imam kita. Kita pulang, siap-siap tidur jangan terlalu malam. Nanti 2:30 pada sama-sama ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita qiyamul lail. Aduh ibu bapak yang rahmat Allah. Diincar. Nggak usah lah bapak nawar-nawarin kopi Arab. Ya nggak? Kita dengan ketulusan hati ngajak orang sholat berjamaah saja. Kemudian sholat qiyamul lail saja. Orang udah pada demen tuh. Udah pada demen. Apalagi kalau kemudian bilang. Insya Allah Yusuf Mansur bakalan ada. Yang benar bakalan ada di TPI. Ya. Hari Selasa sama hari Rabu. Kita masih punya Ar-Rahman Morning. Yang belum kita omongin. Dan insya Allah kelihatannya udah gak keburu. Waktu saya udah tinggal 1 menit. Lebih baik kita berdoa di ujung talim. Ya, Ar-Rahman Night masih belum kita bahas. Ar-Rahman Morning masih belum kita bahas. Mudah-mudahan Haji Panji dan seluruh kerabat grup TPI masih bersedia memberikan hak siar buat kita atas izin Allah. Judulnya masih Rumah Ar-Rahman. Selasa Rabu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan kami semua bukan cuma hafal Ar-Rahman, tapi bisa praktek.
bisa menjadi hamba-hambamu yang pengasih, penyayang, perhatian, peduli sama tetangga sekitar, peduli sama masyarakat. Ya Allah ya Rahman Rahim. Jadikan kami bisa berinovasi, bisa berstrategi dalam berdakwah. Dan banyak cara-cara yang halus, yang santun, yang sopan. Supaya kemudian jemaah di sekitar masjid kami, di sekitar rumah kami. Bukan cuma merasakan kebaikan yang kau teteskan kepada kami. Tapi juga merasakan ilmu Al-Quran ya Allah. Rabbi firlana warhamna wa tub alaina. Wa ala walidina wa auladina wa zurriyatina wa ahlina wa ikhwanina. Wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minna wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadil hajat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ustaz Albar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.